kalau kita bicara hari ini terus kemudian dikhawatirkan akan jadi apa namanya mengarah ke seperti masa lalu, difungsi segala macam. Di mananya kan gitu. Kementerian lembaga baru ini kan belum masuk di dalam undang-undang TNI, tapi ada kebutuhan akhirnya berjalan di luar ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kan harus diluruskan, dikembalikan sebagaimana prinsip negara hukum, prinsip misalnya nih jadi sekretaris sekjen di kementerian atau kemudian jadi deputi administrasi di lembaga tertentu misalnya. Ini kan nggak relevan. Banyak diributkan ya sebenarnya di Kejaksaan Agung ya. Karena dikaitkan dengan penegakan hukum. Tapi kan emang TNI udah ada juga kan? Sudah ada juga sebenarnya, bahkan ya karena Salam Defender. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan tentunya masih panas nih, terkait dengan RUU TNI. Tentu saya di sini sudah ditemani oleh seorang pengamat militer, Bang Hairul Fahmi. Ya, abang ini dari Institute for Security and Strategic Studies, ISIS. Bener gak baca? Jadi kemarin saya udah lihat beberapa statement abangnya di beberapa media. Jadi sekarang kita di sini tanya-tanya lagi. Sudah siap, Bang? Oke. Oke, jadi karena isunya agak panas nih, Bang, kita mencoba membahasnya dengan lebih santai ya. Oke. Yang pertama kita tentu akan membahas substansinya dulu terkait dengan 3 pasal utama yang diributkan nih dan yang menjadi polemik saat ini, yaitu di pasal 7, pasal 47 dan 53 ya. Mungkin abang bisa memberikan ulasan terlebih dahulu dan pandangan abang mengenai dengan 3 pasal utama tadi. Oke. Agak panjang nih. Boleh silakan. Boleh ya. Jadi sekarang ini kan kita masuk di era di mana ancaman terhadap negara itu tidak lagi datang hanya dalam bentuk serangan-serangan militer konvensional, serangan-serangan yang tradisional saja ya, tapi pendekatan kita terhadap pertahanan kemudian akhirnya tidak bisa lagi stagnan seperti di masa lalu, artinya nggak kemana-mana. Kita cuman ya benar kita menyiapkan pertahanan kita dengan kuat, tapi mungkin hanya untuk hal-hal yang sifatnya konvensional, tradisional, padahal ancamannya semakin kompleks, ancamannya semakin bercampur ya antara yang bersifat militeristik dengan yang sifatnya non militer, kemudian antara yang di ranah fisik dan ranah digital. Nah, ini macam-macam ya, cyber, infiltrasi data, disinformasi yang terstruktur, penyalahgunaan ruang udara, dan sampai ke kejahatan transnasional yang juga mungkin melalui perbatasan-perbatasan kita ya. Nah, ini kan tantangan nyata yang dihadapi, kemudian menuntut kita melakukan adaptasi ya, bukan hanya dalam konteks cara pandang terhadap ancaman, tapi juga struktur dan sistem pertahanan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi basis kebutuhan revisi Undang-Undang TNI ini ya. Nah, sekarang kemudian revisinya sudah berjalan, tapi ternyata masih rame ya. Betul. Masih rame terkait 3 isu tiga pasal utama ya. Itu yang pertama misalnya pasal 3 ini soal kedudukan ya. Soal kedudukan. Nah, sebelumnya kan ada perdebatan soal kedudukan, bahkan sempat beredar di tahun sebelumnya beredar naskah yang disebut sebagai usulan TNI ya dalam konteks revisi Undang-Undang TNI. Tapi kita sampai hari ini juga nggak tahu apakah itu benar-benar usulan resmi atau tidak gitu ya. Tapi terkait pasal 3 itu ada teks yang kebetulan frasanya itu sebenarnya cukup berlawanan dengan apa yang dihasilkan oleh perubahan undang-undang ini. Artinya
ada harapan untuk menegaskan soal di bawah presiden, termasuk juga dalam konteks kedudukan itu, konsekuensinya juga kemudian anggaran yang bisa dikelola secara mandiri oleh Mabes TNI misalnya. Tapi ternyata kan justru perubahan undang-undang TNI ini justru selain menegaskan bahwa TNI di bawah presiden, ya, kedudukan TNI berada di bawah presiden, tapi berikutnya juga menegaskan ya bahwa dalam urusan yang sifatnya strategis, ya perencanaan strategis, penganggaran dan sebagainya, itu dijalankan dalam koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Nah, ini kan artinya konsekuensinya adalah bahwa Kementerian Pertahanan masih bisa mengelola ya perencanaan strategis dan kebijakan pertahanan yang dibutuhkan oleh TNI, ya. Artinya TNI tidak sepenuhnya mandiri. Kenapa? Ya di sinilah esensi dari prinsip supremasi sipil, demokrasi itu ditegakkan gitu ya. Artinya selain tadi ya secara penggunaan kekuatan itu berada di bawah presiden, karena memang yang berwenang menyatakan perang misalnya itu adalah presiden kan, sebagai panglima tertinggi. Betul. Nah, tapi dalam konteks keseharian dia tetap bisa dikontrol melalui Kementerian Pertahanan kan gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita bicara hari ini terus kemudian dikhawatirkan akan jadi mengarah ke seperti masa lalu, dui fungsi segala macam. Di mananya kan gitu. Sementara undang-undang ini justru menegaskan kembali apa yang sudah sebenarnya sudah ada di aturan sebelumnya, bahwa TNI tetap berada dalam kontrol sipil melalui Kementerian Pertahanan. Bahwa menterinya hari ini kebetulan pensiunan purnawirawan TNI itu nggak ada masalah, tapi kan konteksnya dia sipil hari ini dan dia berada dalam status pemerintahan sipil kan gitu. Jadi saya kira ini hal yang masih kontekstual, masih dalam kerangka supremasi sipil dan demokrasi. Belum lagi terus kemudian kita bahas pasal 47. Pasal 47 memang jadi sorotan yang paling tinggi. Kita tarik dulu ke pasal 7 deh. Pasal 7 dulu. Itu terkait dengan tadi kan yang Abang jelaskan terkait dengan kedudukan TNI gitu. Kalau kita tarik kemudian ke pasal 7 yang rame, terkait dengan penambahan ruang lingkup OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Oke, dari OMSP dulu ya, dari pasal 7 dulu. Nah, struktur tugas pokok TNI itu kan memang mengenal dua kategori operasi ya. Operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, tapi kan tetap saja ini batasnya jelas, operasi militer ya. Jadi yang sering disalahpahami adalah bahwa seolah-olah keberadaan pasal 7 itu yang kemudian juga menambahkan beberapa bentuk operasi militer selain perang ini, itu adalah berarti satu-satunya operasi yang akan bisa berjalan di wilayah-wilayah yang diatur sebagai operasi militer selain perang ini kemudian adalah ya operasi militer selain perang itu, nggak ada operasi lain sebenarnya begitu. Padahal ini tidak, ini justru mengatur menyangkut batasan ya, bahwa ini kan undang-undang mengatur TNI. TNI itu hanya walaupun bentuknya dua tapi sifatnya sama, satu, sifatnya operasi militer ya. Tapi ada yang... Nah, dia dikunci di situ bahwa keterlibatan kamu itu hanya dalam konteks operasi militer kalau di luar selain perang kan. Nah, karena dia punya kewenangan operasi militer selain perang, dia diatur di situ, dibatasi supaya bisa ada batasannya gitu ya. Bukan terus ini supaya kemana-mana, enggak. Misalnya bisa saja dia dilibatkan ya dalam penanggulangan bencana. Nah, dengan dia diatur di pasal 7 ini ya, terkait penanggulangan bencana, maka kemudian bisa diatur di berikutnya ya,
bagaimana gelar operasinya. Hmm. Nah, seperti apa gelar operasi militer yang terkait dengan bencana alam itu akan seperti apa bentuknya. Tapi kan bukannya memang sebelum-sebelumnya TNI selalu dilibatkan, misalnya ada bencana, kan Selalu turun. dilibatkan, iya, tapi kan belum ada tadi ketentuan perundang-undangan yang clear. Oke. Nah, kita ini kan sebelumnya memang melihat 10 tahun belakangan ini, terutama sejak banyak ada beberapa badan yang karena dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan negara, ada beberapa kementerian dan lembaga baru yang dibentuk. Nah, setelah itu terus kemudian ada TNI ditempatkan, Polri ditempatkan, tapi ini di luar ketentuan perundang-undangan. Karena apa? Karena Undang-Undang TNI misalnya itu sudah berjalan sejak 2004, sementara ini kementerian lembaga baru ini kan belum masuk di dalam Undang-Undang TNI, tapi ada kebutuhan, akhirnya berjalan di luar ketentuan perundang-undangan. Nah, ini kan harus diluruskan, dikembalikan sebagaimana prinsip negara hukum, prinsip supremasi sipil tadi, dia harus dimasukkan dalam perundang-undangan supaya tidak ada lagi wilayah abu-abu yang multitafsir yang membuat misalnya di kementerian atau lembaga tertentu misalnya, kemudian pengisian jabatan yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI itu bisa di kemana-mana ya, bukan hanya di bidang-bidang atau urusan-urusan yang terkait dengan tugas dan fungsi TNI, tapi kemudian juga hal-hal yang sifatnya sebenarnya urusannya administratif, birokrasi gitu. Misalnya nih jadi sekretaris sekjen di kementerian, atau kemudian jadi deputi administrasi di lembaga tertentu misalnya. Ini kan nggak relevan ya. Kalau dia misalnya di Badan Keamanan Laut misalnya jadi deputi operasi atau jadi kepala Badan Keamanan Laut, itu oke. Kenapa? Di situ dibutuhkan kompetensi, dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan wisdom ya, kebijaksanaan ya dari mereka ini, karena makanya mereka bisa ditunjuk jadi kepala Bakamla misalnya, atau jadi deputi operasinya misalnya. Kenapa juga seperti itu di pasal kemudian di pasal 7 itu ya, kita kembali ke pasal 7. Itu juga ada beberapa hal yang dipermasalahkan ya terkait dengan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, operasi militer perang itu disebutkan sekarang itu jelas sebagai didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Tapi OMSP diatur yang sebelumnya juga melalui kebijakan dan keputusan politik negara. Kemudian sekarang diubah menjadi diatur melalui peraturan pemerintah. Nah, kecuali untuk tugas perbantuan diatur melalui undang-undang ya. Artinya di sini ini kan tidak sekedar normatif gitu ya. Ini menunjukkan kalau OMP itu keputusan strategis, politik strategis, ada banyak resiko di situ. Sehingga dibutuhkan keputusan presiden sebagai panglima tertinggi, persetujuan DPR sesuai pasal 11 Undang-Undang Dasar 45, kemudian konsensus nasional terhadap ancaman eksternal. Artinya dia nggak akan gampang diputuskan ya OMP itu, operasi militer perang itu, karena ini menyangkut keselamatan rakyat, keselamatan prajurit, kemudian kedaulatan dan reputasi negara, kemudian potensi konflik yang meluas. Nah, ini kan harus diperhitungkan matang. Tapi selain operasi militer perang, OMSP itu saya kira resikonya lebih kecil ya, sehingga perlu diatur cukup diatur melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden sesuai ininya ya, derajat pelaksanaannya lah gitu ya. Ini kan seringkali lebih bersifat administratif, dinamis di lapangannya. Jadi aspek-aspek teknis yang kemudian yang perlu diatur.
Nah ini misalnya yang terkait bencana alam, pengamanan objek vital, operasi perdamaian, itu kan sebenarnya sudah tidak perlu lagi diatur melalui kebijakan dan keputusan politik negara, karena memasukkan bentuk-bentuk operasi ini ke dalam undang-undang itu sudah bagian dari keputusan politik negara. Di situ diselesaikannya di undang-undang, dituangkan dalam undang-undang. Selebihnya yang kita butuhkan peraturan teknisnya. Oke, coba kita tegaskan lagi isi di pasal 7 tadi terkait dengan operasi militer selain perang. Kalau dulu kan ada 14, yang semula 14 sekarang 16, yang ditambah adalah OMSP tadi ditambah menjadi 16, yang mana yang 2 ini terkait dengan membantu dalam penanggulangan ancaman cyber, yang kedua yaitu membantu perlindungan dan penyelamatan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri. Itu gimana kalau menurut Abang? Itu berarti sebenarnya tidak terlalu signifikan untuk diributkan gitu. Emang udah. Oh iya, sekarang gini. Mungkin nggak kebayang bagiannya ya. Coba misalnya ya, kayak terkait dengan perlindungan warga negara. Ya. Ini konteksnya kalau terjadi konflik bersenjata di satu negara, terus kemudian itu mengancam keselamatan warga negara, ini kan mereka harus bisa dievakuasi secara cepat. Yang punya kemampuan itu kan TNI, mobilitas untuk antar negara, yang punya mandat perlindungan warga negara di luar negeri itu sebenarnya TNI kan. Sehingga misalnya nih kebayang Korea Selatan, Korea Utara ya. Misalnya konfliknya eskalasinya meningkat. Sudah mulai mengarah ke konflik terbuka ya, melibatkan persenjataan yang kemudian mengancam keselamatan para penduduk di sana, termasuk juga warga negara kita sangat banyak di sana. Nah, evakuasi ada puluhan ribu orang misalnya gitu ya, yang harus dievakuasi secara cepat. Bagaimana kalau hanya menggunakan menggunakan skema-skema yang normal gitu, nggak mungkin. Ini harus disusun skema kedaruratan kan gitu, untuk segera bisa mengevakuasi warga kita, termasuk misalnya sebelumnya pada waktu konflik Suriah, Lebanon, terus ini juga misalnya di Taiwan ya, ini yang paling dekat misalnya terkait geopolitik. Ada konflik terbuka misalnya antara Tiongkok dan Taiwan. Nah, masyarakat kita juga sangat banyak di sana. Bagaimana mengevakuasi secara cepat? Ini kan juga penting. Itu sudah tepat lah itu ranahnya TNI. Jadi harusnya nggak diributkan ya? Harusnya nggak diributkan. Kita punya banyak contoh kok evakuasi semacam itu yang dilakukan ketika ada situasi darurat di negara di mana warga negara kita kebetulan berdomisili bertempat tinggal gitu ya, beraktivitas. Dan saya kira itu nggak ada masalah. Itu terkait dengan sangat penting bagi perlindungan keselamatan warga negara kita kan gitu. Kemudian tadi soal cyber ya. Ancaman cyber itu kan tidak hanya soal, ini kan salah satu tadi yang saya bilang bercampur ya antara yang sifatnya militer dan non militer di cyber ini. Nah, TNI tentu harus menggelar sebagai bagian dari pembangunan pertahanan negara, tentu harus menyiapkan kemampuan cyber militer ya. Dan ini tentunya harus terintegrasi juga dengan bangunan tata kelola keamanan cyber kita yang ada di BSSN kan sekarang. Ini bukan berarti mengambil alih urusan cyber yang mulai tangani BSSN, Kementerian Komdigi misalnya gitu ya, menjadi urusan TNI saja. Tidak, justru ini adalah mengatur bagaimana keterlibatan TNI itu adalah dalam konteks yang sifatnya operasi militer kan gitu, operasi militer selain perang. Nah, bukan berarti di rutinitas gitu ya, tapi yang sifatnya operasi militer. Ini berbeda dengan penempatan prajurit aktif di BSSN ya. Kalau yang ini yang kaitannya dengan apa yang bisa digelar, apa yang bisa dilakukan TNI ketika ancaman cyber ini kemudian menyangkut kedaulatan ya, kedaulatan negara di
di ruang digital gitu ya. Kemudian menyangkut infrastruktur strategis ya. Ini kan juga harus harus diatur gitu ya, sehingga saya kira nggak ada yang Jadi, masalahkan. pasal 7 Dan ini aman. iya, dan jangan lupa ini yang diatur ini adalah hal-hal yang justru sifatnya adalah operasi militer ya, supaya tidak bermasalah justru perlu diatur gitu. Oke Bang, jadi kita lanjut nih. Hmm. Jadi tadi sudah ada pasal 7 sudah kita bahas, kemudian kita akan mengulik di pasal 47 terkait dengan penambahan instansi nih yang bisa diduduki oleh prajurit aktif. Intinya sekarang menjadi 14 gitu. Yeah. Nah, dari ke-14 ini Bang, sebenarnya mana sih yang paling diributkan gitu, atau yang paling menuai pro kontra? Ya, yang paling banyak diributkan ya sebenarnya di Kejaksaan Agung ya. Karena dikaitkan dengan penegakan hukum. Tapi kan emang TNI udah ada juga kan? Sudah ada juga sebenarnya, bahkan ya karena di Undang-Undang Kejaksaan juga sudah diatur soal Jaksa Agung Muda, tindak pidana militer kan, untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pidana militer dan perkara koneksitas yang dimana menangani perkara yang melibatkan personil sipil, warga sipil maupun dan TNI secara bersamaan kan gitu. Sehingga sebenarnya nggak ada masalah di situ. Cuma memang karena awalnya tidak ada penjelasan apa terkait dengan posisi yang bisa diduduki oleh TNI di Kejaksaan Agung ini, jadi kemana-mana nih anunya, karena kekhawatiran soal penegakan hukum dan sebagainya. Karena di masa lalu di zaman Orde Baru memang sebagian besar Jaksa Agung itu berasal dari kalangan militer kan. Nah tapi itu kan sudah dikunci juga di kejaksaan, di Undang-Undang Kejaksaan soal pengaturan siapa yang berhak menjadi ya apa kriteria Jaksa Agung, kemudian siapa yang berhak untuk duduk di posisi itu, misalnya kan sudah ada. Jadi saya kira nggak ada masalah. Dan yang terkait dengan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Jampitmil ini, ya sebenarnya memang ya layak kemudian dimasuki oleh TNI karena memang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peradilan militer kan begitu, dengan peradilan militer dan peradilan koneksitas ini kan, koneksitas, sehingga ya itu jadi masuk akal kemudian. Tapi masih juga dipermasalahkan gitu ya. Tapi mungkin gini Bang, ini kan mahasiswa lah khususnya yang kita lihat demo gitu kan, itu kan ini mengaitkan ini dengan dui fungsi ABRI, iya kan. Tapi sebelum kita bahas itu nanti itu kita bahas lebih dalam tentang itu. Cuman mungkin Abang ada gitu pengalaman, mungkin seperti teman-teman mahasiswa juga ada trust issue gitu. Nah ini di pasal 47 ini kan sebenarnya ya memang menambah, tapi ini menambah dari yang sebelumnya sudah dipraktekkan ya. Sebelumnya sudah dipraktekkan secara luas gitu ya, tapi di luar ketentuan perundang-undangan. Karena Undang-Undang TNI yang existing ini, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 ya sudah terbentuk sejak 2004, artinya sudah 21 tahun, dan sepanjang kurun waktu itu ada dinamika dalam penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa kementerian dan lembaga baru yang dibentuk, yang kemudian dirasakan membutuhkan kehadiran prajurit aktif TNI, ya, misalnya tadi ya BNPB, BNPT dan sebagainya itu. Nah, tapi ternyata ada juga praktek di luar ini, di luar ketentuan perundang-undangan ini ya, yang menurut saya offset gitu ya. Dulu. Ya di masa lalu, di periode kedua pemerintahan Pak Jokowi misalnya, itu ada perwira dari TNI, dari Polri yang kemudian menjadi staf khusus menteri di kementerian yang sebenarnya kalau kita mau kait-kaitkan juga tetap aja jauh gitu loh antara Kementerian Pariwisata dengan tugas dan fungsi TNI ini kan gitu. Nah, di mananya gitu ya, sehingga pada waktu itu kami
sempat menyampaikan masalah itu dan mengangkat supaya targetnya supaya memang supaya ada perhatian publik, ya kan? Tapi ternyata kan tetap aja nggak seheboh sekarang gitu loh. Oke, jadi sebentar. Jadi gini, dulu ada prajurit TNI aktif yang ditempatkan di Kementerian Pariwisata sebagai staf sus. Ya. Itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali, ya kan, terkait TNI dengan Kementerian Pariwisata itu dulu. Tapi masyarakat nggak ribut. Mungkin karena mereka nggak tahu, Iya. mungkin memang tidak, kan beda lah, itu kan tidak diumumkan gitu kan. Kemudian ini kan diumumkan dan itu pun udah mendekati ketok palu nih. Akhirnya itu diributkan. Nah, harusnya kita bisa sampaikan mungkin ke masyarakat. Bagaimana konsepnya, berarti dengan disahkannya RUU ini terkait dengan pasal 47, ini sebenarnya lebih memberikan titik terang, lebih memberikan secara gamblang gitu, bahwa ini loh batasannya di 14 kementerian ini loh TNI boleh, di luar ini berarti harus pensiun kan? Iya. Gitu kan? Iya. Ya artinya sekarang ini yang dilakukan dalam perubahan undang-undang TNI terkait pasal 47 ini kan kemudian pertama mengakomodir beberapa kementerian lembaga baru yang sebelumnya di undang-undang lama itu belum ada. Ya, lembaganya belum ada, penempatan prajuritnya juga belum ada kan. Contohnya? Gitu. Ya, Bakamla itu baru misalnya tahun 2014 ya. Nah, sebelum artinya dia walaupun dia relevan sekalipun nggak ada di undang-undang yang lama sehingga perlu dimasukkan. Betul. Karena ini ingat udah dua dekade. Dan jangan lupa gitu kalau kan? Terkait Bakamla ini, kewenangan penegakan hukum dan keamanan di laut itu sampai hari ini bahkan di undang-undang yang baru ya itu masih menjadi kewenangan TNI AL. Ya, kewenangan penegakan hukum di laut. Artinya ya kalau nggak bisa diisi oleh perwira aktif TNI dia di Bakamla ini, ya Bakamla ini akan menjadi semakin jelas sebagai macan ompong gitu ya. Nah, sehingga dia perlu ya bisa diisi oleh prajurit aktif supaya koordinasi antara Badan Keamanan Laut ini, Bakamla ini, dengan TNI AL sebagai pemegang mandat penegakan hukum dan keamanan di laut itu menjadi semakin erat, semakin kuat kan gitu. Oke. Artinya juga tidak tumpang tindih kewenangannya. Itu kan jelas. Insight-nya kalau ada orang dalam nih ditempatkan di situ, ya kan jadi makin mudah koordinasinya, makin mudah memahami masalah-masalahnya kan gitu. Dan solusinya juga makin gampang kemudian didapat kan gitu. Sama berlaku di lembaga-lembaga yang baru ini juga seperti itu. Sehingga sebenarnya ya nggak ada masalah gitu ya. Terus apalagi ini bukan pengambil alihan struktur sipil oleh militer, tidak ada juga pengangkatan permanen, semua sifatnya penugasan. Ya. Oke, berarti ini perlu semua sifatnya penugasan. Penugasan yang didasarkan pada permintaan kementerian dan lembaga terkait ya. Kementerian dan lembaga 14 kementerian dan lembaga itu harus ada permintaan. Terus kemudian siapa yang duduk di situ itu dasarnya penugasan, bukan keinginan pribadi. Jadi kalau di TNI itu nggak ada keinginan pribadi, yang ada itu semuanya ya sifatnya harus penugasan, tanpa perintah, tanpa penugasan yang jelas nggak boleh. Betul. Dia nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana kan gitu. Pak, saya mundur aja gitu. Mau ngapain? Saya pengennya di sana. Kalau nggak dikasih saya mundur aja. Itu lebih baik. Itu boleh. Berarti dia harus pensiun dini dari TNI ya kan? Iya, tapi kalau Pak saya mau di sana tapi nggak mau pensiun, jangan kan gitu. Itu wajar. Nanti kalau kejadian masyarakat boleh komplain. Betul. Tapi kan ini belum kejadian. Nggak ada. Nggak ada. Justru kita ingin berharap undang-undang ini bisa meluruskan praktek-praktek yang berada di luar ketentuan perundang-undangan sebelumnya. Kan gitu. Terus apa dong Pak yang diributkan? Saya ini kemarin sempat baca nih beberapa komen-komenan gitu yang memang meneriakannya itu difungsi terus, memang dikaitkan dengan pasal ini kan. Kemudian di mana letaknya gitu? Coba kita ya letaknya itu di ini ya, sebenarnya lebih kalau yang saya kritisi dari
proses perubahan undang-undang ini bukan substansi masalahnya, tapi prosesnya, ya, prosesnya yang dinilai terburu-buru. Bukan terburu-buru, tertutup. tapi tertutup, ya, akses informasi, akses komunikasi dan akses ya, karena partisipasi publik, belum dibagikan. Akses partisipasi publik ini terbatas sekali kan gitu, sehingga itu menimbulkan gap, menimbulkan kesenjangan antara apa sih sebenarnya dibahas di dalam dengan apa yang dipahami di luar. Itu gapnya besar banget akhirnya. Kesannya itu jadi DPR ini akhirnya kesannya ya, DPR ini kemudian kayak ngetawain publik kan begitu ya. Karena mereka antara yang dibahas sama yang dipermasalahkan itu nggak nyambung gitu loh. Dan itu sebenarnya ya nggak boleh dong diketahui. Bagaimanapun publik punya hak ya untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Ya. Itu diatur konstitusi loh ya. Ini hak publik ya. Akhirnya kalau kita mau kritisi ya sebenarnya kita kritisi awal dari carut-marutnya ini kan karena keterbatasan informasi, keterbatasan akses partisipasi. Tapi kan alasan dari alasannya gitu kan karena kita masih perlu melihat lagi gitu kan katanya terkait dengan ya kata-kata dan titik koma pun pasti akan diperhatikan. Jadi belum bisa di-share nih. Ya itu yang salah. Jawabannya salah karena di undang-undang itu undang-undang tentang pembentukan undang-undang itu diatur bahwa partisipasi publik itu harus ada di setiap tahapan pembentukan undang-undang. Tapi kan kita lihat Bapak Sufmi Dasko ya pernah menyampaikan ucapkan terima kasih kepada akademisi dan lain-lain yang maksudnya terlibat dalam proses ini. Katanya ini sebenarnya tidak tertutup gitu. Nggak tertutup, tapi nggak tertutup bagi yang punya akses. Iya kan? Artinya yang diundang, yang diundang, yang dilibatkan itu. Tapi bagaimana yang tidak dilibatkan? Bagaimana yang tidak diundang? Itu ruangnya tetap harus ada untuk bisa untuk bisa memberikan saran, masukan, catatan. Ya artinya hal yang sifatnya partisipasi publik itu harus yang harus dipertanyakan yang mewakili itu dong. Kan ada dari akademisi. Ya kan tidak semua orang bisa bisa menangkap permasalahan secara holistik. Ada yang bisa menangkap sebagian, sebagian yang lain ditangkap oleh persoalan itu ditangkap oleh yang kebetulan tidak dilibatkan dalam proses diskusi pembentukan undang-undang ini. Nah, ini kan nggak boleh ditolak ketika dia atau nggak boleh ditutup aksesnya ketika dia ingin berpartisipasi gitu ya melalui berbagai cara. Itu masuk kemarin digerebek. Itu kan harus dibuka tetap. Ya kalau soal pembentukan undang-undang di hotel itu lebih ke soal etis lah ya, soal etis. Karena memang selama ini harus diakui selama ini undang-undang mana sih yang tidak pernah melewati proses pembahasan di hotel, gitu kan. Nah, cuman masalahnya karena kebetulan isu ini sensitif dibarengi nuansa ketertutupan gitu ya. Di tengah isu efisiensi juga gitu sehingga ini kemudian jadi rame soal di hotel padahal ya memang pembahasan di luar gedung DPR itu diatur dalam tata tertib DPR bahwa DPR bisa menggelar rapat sidang di luar gedung DPR itu bisa atas persetujuan pimpinan kan gitu. Ya sepanjang pimpinan menyetujui ya boleh-boleh saja di sana. Cuma karena ini di tengah situasi seperti ini ya jadi nggak etis gitu deh. Itu aja. Jadi ke etikanya lagi. Oke. Cukup panjang kita bahas ya. Satu pasal aja udah panjang banget. Pasal 47 ya panjang banget. Pasal 47 kayaknya harus satu episode deh ini. Karena ini yang paling banyak diributkan. Kemudian kita lanjut dulu nih, Bang. Kita lanjut dulu di pasal 53 terkait dengan batas usia pensiun. Oke. Soal batas usia pensiun ini kan ya sebenarnya juga ini terkait dengan kebutuhan antara keinginan ya atau strategi besar untuk meningkatkan jumlah
personil militer ya, personil TNI ya, dengan kemudian apa yang harus dilakukan ya. Ada 2 skema sebenarnya kan yang digunakan untuk memperkuat atau meningkatkan jumlah personil ini kan. Yang pertama menambah kuota rekrutmen prajurit baru. Ya. Ya. Kan sekarang kalau kemarin sebelum rame-rame revisi Undang-Undang TNI itu kan Panglima TNI misalnya sudah menyebutkan akan merekrut talenta cyber untuk menjadi bagian dari TNI. Kemudian juga akan merekrut disabilitas. Oh ya, disabilitas. Ya, warga disabilitas untuk bisa bergabung dengan TNI. Tapi itu kan mencerminkan inklusivitas dan mencerminkan juga sekaligus upaya meningkatkan jumlah personil gitu ya, sesuai kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua skema yang digunakan adalah mengoptimalkan SDM yang sudah ada ya, di semua tingkatan nih, dari Tamtama, Bintara, kemudian sampai perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi, supaya pengalaman dan keahlian mereka ini tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal ya sebelum mereka pada akhirnya memasuki masa pensiun. Itu pun masih karena ada kebutuhan masih dimungkinkan untuk yang memang dianggap layak memenuhi syarat akan direkrut sebagai komponen cadangan, perwira cadangan kan gitu. Tujuannya itu ya meningkatkan jumlah personel dan mengoptimalisasi personel berpengalaman kan gitu. Artinya ada juga kan sebelumnya yang bahas soal ini kan konsekuensi anggarannya gede banget ya, kan gitu. Itu yang mau saya tanyakan tadi. Nah, itulah artinya sebenarnya dengan atau tanpa revisi, artinya terkait masa pensiun ini sebenarnya sudah ada konsekuensi peningkatan anggaran itu ya. Kenapa ya? Karena kita sedang ingin meningkatkan jumlah personil. Berarti ini terkait dengan kekuatan pertahanan. Betul, terkait dengan kekuatan pertahanan. Ancamannya semakin kompleks, semakin beragam. Kita butuh kekuatan yang bukan hanya bisa bisa dicetak menjadi prajurit baru ini itu dengan latar belakang keterampilan masing-masing. Tapi kita juga tetap butuh pengalaman gitu ya. Nggak mungkin semuanya prajurit baru, nanti siapa yang mimpin kan gitu. Kan regenerasi. Ya bukan, maksudnya begini. Ini prajurit baru masuk ke instansi tertentu. Ini kan akan meningkatkan jumlah personil. Ya, artinya ada perluasan perluasan unit atau satuan kerja, perluasan jumlah personil yang harus dikelola, nah ini segala macam. Itu kan juga membutuhkan, kemudian secara bertingkat akan membutuhkan pemimpin-pemimpin baru, mulai dari level Bintara, misalnya level komandan regu, komandan komandan kompi, komandan batalion baru, sampai kemudian panglima divisinya dan lain sebagainya kan. Itu kan diperlukan pengorganisasian semacam itu. Disitulah perlunya pengalaman, kemudian kecakapan, kemudian kebijaksanaan tadi untuk ini yang tentu itu dimiliki oleh personel senior ya, bukan personel baru gitu itu. Tapi tunggu, kita karena agak sulit membayangkan ya Bang, maksudnya mungkin untuk orang-orang yang memang sudah hatam lah gitu, udah paham dengan dunia militer itu ya gampang menjelaskannya. Tapi kita kan akan berbicara dengan masyarakat umum gitu. Kita ngomongin Tamtama, Bintara, Perwira, nggak semua paham Bang. Jadi coba Abang berikan contoh deh, maksudnya contoh nyata gitu. Anggap aja kita tarik lah perwira gitu, yang kemudian ditambah usia pensiunnya perwira tinggi itu menjadi 63 ya, 63 betul ya. Nah itu kita coba tarik itu deh, bagaimana alur yang akan terjadi gitu. Nah iya, kenapa keberlanjutan pengalaman dan kepemimpinan di tubuh TNI ini jadi sangat penting ya, karena mempertahankan perwira lebih lama dalam dinas aktif itu kan ada proses transfer ilmu, pendampingan. Jadi tadi saya sudah gambarkan bahwa kita untuk meningkatkan jumlah
kekuatan militer kita itu menempuh 2 skema, ya. Rekrut baru dan mempertahankan yang lama, ya, pertahankan yang lama. Kenapa yang pertahankan yang lama ini yang di atas, gitu ya? Artinya dalam bangunan ini kan sifatnya piramida ya. Kenapa yang di atas? Ya. Karena kalau yang di bawah, misalnya dari perwira menengah ke bawah nih, itu kebutuhan kebutuhan kita itu lebih banyak menyangkut aspek fisik, sehingga kalau usianya terlalu tinggi, dipertahankan untuk dalam usia yang terlalu jauh dari batasan usia pensiun sekarang, fisiknya sudah jelas akan sangat berkurang signifikan, gitu ya. Di level Tamtama, Bintara, itu kan mereka bertugas di batalion-batalion, bertugas di lapangan, misalnya kalaupun di satuan teritorial, misalnya di Kodim, di Kodam. Kalau fisiknya sudah mulai lemah, sudah mulai menurun, ya mereka tidak akan efektif bekerja, sehingga sebelum fisiknya menurun, ya mereka bisa diakhiri masa tugasnya. Kenapa penting masa tugasnya diakhiri sebelum kemampuan fisiknya benar-benar turun, gitu ya? Ini terkait juga dengan aspek kesejahteraan, jadi ketika mereka pensiun, ya mereka masih bisa kerja di luar, mereka masih bisa beraktivitas dalam konteks perekonomian di luar TNI. Nah, sementara yang ini ya, perwira menengah ke atas ini kan, nah mereka sudah tidak banyak terlibat dalam fisik, dalam hal yang membutuhkan ketahanan fisik, gitu ya. Sehingga mereka dibutuhkan dalam konteks pengalaman, kecakapan, ya, supaya mereka bisa mentransfer, mengawal junior-juniornya yang lebih muda untuk pada saatnya bisa mampu menggantikan mereka, melakukan proses regenerasi yang smooth, gitu ya. Nggak akan ada gap atau kalau bahasa nge-lag, ya, gitu ya, antara yang baru dan yang lama nih. Pada waktu yang baru belum siap, sementara yang lama harus pergi, itu yang sudah senior harus pergi, itu kan akan ada kesenjangan kemampuan, kesenjangan kekuatan nanti. Prinsipnya di level itu kebutuhan ininya. Tapi ini kan piramid ya bentuknya, sehingga bagaimanapun justru kalaupun di sini sepanjang di bawahnya memang diharapkan meluas, ya artinya di level Tamtama dan Bintara ini juga ada peningkatan, ya tetap aja dia akan piramid. Kenapa begitu? Karena kan pada akhirnya itu bukan hanya jumlah personil yang ditambah, tapi juga kemudian jumlah jabatan yang akan bertambah. Kan misalnya kayak kita ini ya, misalnya komandan regu, misalnya itu kan memimpin 10 orang. Ya, kalau misalnya kita rekrut 100 personil lagi, misalnya kan gitu, berarti kan ada tambahan juga di level Bintara itu, untuk mengisi pos-pos Danru itu akan ada tambahan 10 jabatan Danru, ya, misalnya gitu, untuk memimpin 100 Tamtama, 100 Prada ini kan, baru ini misalnya. Jadi gitu. Sebenarnya kalau mau dibahas lagi panjang. Tapi jadi ada nggak dampaknya terhadap stabilitas dan keamanan negara? Ya, kalau dari stabilitas ini kan kaitannya dengan begini. Ngelola kekuatan militer itu nggak gampang, apalagi di masa damai, ya. Di masa damai. Kenapa di masa damai? Di masa damai mereka ya kan nggak sibuk perang, nggak sibuk melakukan operasi militer. Yang banyak yang mereka lakukan kan kesibukan itu hanya berlatih paling, ya. Berlatih rutin, dan kemudian dalam waktu-waktu tertentu mungkin menggelar latihan-latihan yang skala besar, ya, atau latihan-latihan bersama, gitu. Nah, selebihnya kan mereka menjalankan rutinitas saja
lari pagi, misalnya lagi lari siang, lari sore, misalnya terus apel pagi, apel malam, itu kan. Nah di tengah-tengah itu ada banyak apa namanya, ada banyak waktu, tapi tidak ada banyak kegiatan. Nah ini mungkin yang perlu dipikirkan supaya mereka kemudian para prajurit kita ini kemudian tidak terjebak pada situasi di mana gabut. Ya artinya aktivitasnya ini kemudian bisa bermasalah gitu ya. Iya, karena gabut. Iya, Kalau kata anak-anak sekarang ya gabut. Ya, jadi akhirnya terjebak pada kenakalan-kenakalan, pelanggaran aturan, perbuatan melawan hukum. Nah ini yang kemudian ketika jumlah kekuatannya meningkat ya otomatis perhatian, kewaspadaan dan pengawasan ini juga harus ditingkatkan. Oke. Berarti itu dampaknya? Iya, itu salah satu yang saya kira paling berdampak pada masyarakat. Nanti kan kita nggak pengen lihat nanti peningkatan kekuatan ini juga menghasilkan banyak masalah ya yang terkait dengan relasi sipil militer ya, terutama misalnya dalam konteks kekerasan terhadap warga sipil, misalnya seperti itu. Kan itu yang ditakutkan. Iya, makanya itu harusnya dibarengi dengan artinya peningkatan jumlah personel ini akan dibarengi dengan kemampuan pengawasan yang lebih efektif. Nah, kita berharap itu. Itu harapan. Jadi sebenarnya ada baiknya juga ya masyarakat bersuara ya. Kita kawal aja gitu. Nah, sebenarnya tadi udah sempat singgung terkait dengan akhirnya apa yang ada di RUU ini kemudian dikaitkan dengan duifungsi ABRI, kembalinya duifungsi ABRI katanya. Ya gimana sih itu pandangan Abang deh sebagai sipil dan sebagai pengamat? Sebagai sipil dan sebagai pengamat ya. Kalau kita bicara duifungsi, ini kan duifungsi itu dulu jangan lupa duifungsi itu adalah duifungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dua komponen utama dalam ABRI itu satu TNI, kedua Polri. Tanpa salah satu dia kan nggak akan jadi duifungsi ABRI, ya kan? Dan duifungsi itu juga tidak akan bisa seefektif seperti yang terjadi di masa Orde Baru ya, ketika kalau dua institusi ini, yang satu penjaga kedaulatan, yang satu penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas itu tidak berada dalam satu rumah. Ini tadi bukan ABRI gitu kan? Iya, bukan ABRI. Nah, artinya duifungsi itu nggak akan efektif ketika salah satu bisa. Itu dasar pemikiran. Sehingga pada waktu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 itu dibahas dulu ya, salah satu hal yang bukan pembahasan itu jauh sebelum itu, pasca reformasi lah, pasca 98, yang dipikirkan oleh banyak elit, banyak politisi kita pada waktu itu adalah bagaimana menghindari terjadinya hal yang tadi ya, yang sebelumnya dikenal sebagai duifungsi ini. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah kemudian memisahkan TNI dan Polri. Nggak lagi satu bangunan, satu rumah nih ya. Mereka tetap merupakan perangkat-perangkat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, tapi tidak dinaungi, tidak berada dalam rumah yang sama. Ya, rumah sama ABRI. Supaya apa? Supaya mereka lembaga ini masing-masing ini tidak menjadi super body. Betul. Tidak memiliki kewenangan yang meluas. Benar, TNI nggak punya kewenangan penegakan hukum, tapi karena dia satu rumah dengan TNI, mereka punya satu rumah dengan Polri, mereka bisa akhirnya punya kemampuan efektif untuk melakukan kriminalisasi, melakukan intimidasi segala macam di ruang-ruang sipil melalui Polri, kan gitu. Ya, tanpa TNI-nya nggak perlu berada di depan gitu ya. Karena mereka tinggal minta tolong ke saudara serumah ini kan gitu. Itu mainkan kan begitu misalnya. Nah,
Sekarang itu sudah nggak mungkin lagi ya karena mereka sudah dipisahkan. Itu salah satu yang. Kedua, kemudian dipikirkan juga bagaimana supaya TNI ini nggak seperti ABRI ini nggak berpolitik lagi. Diatur, dibentuk pasal larangan berpolitik dan berbisnis. Kenapa? Karena dua hal ini juga menyangkut dengan aspek kekuasaan dan kewenangan. Ya. Kalau mereka terlibat dalam politik, kalau mereka terlibat dalam bisnis, yang lain bisa nggak kebagian aktivitas politik, nggak kebagian kursi DPR, nggak kebagian cuan bisnis gitu ya. Karena ya mereka punya senjata, mereka punya power, ya kan gitu, punya kemampuan mengintimidasi, gitu kan, sehingga mereka dilarang. Apalagi di tengah situasi di mana sipil kita ini kan seringkali masih inferior terhadap terhadap militer dan kepolisian ini. Betul. Sehingga masih perlu dilarang untuk berpolitik dan berbisnis. Artinya yang berpolitik dan berbisnis cukup senior-senior yang sudah pensiun saja, yang sudah purnawirawan. Nah, bahkan kalau misalnya kemarin kan sempat ada wacana nih supaya larangan berbisnis dicabut, ya. Ya sebenarnya kalau bagi saya, ya selama TNI bisa menjamin itu nggak ada masalah. Tapi masalahnya itu justru antara para prajurit TNI aktif ini atau lembaga atau satuan-satuan TNI yang akan berbisnis ini dengan para seniornya purnawirawan. Gitu, yang menggeluti bisnis. Kalau misalnya nih prajurit aktif boleh bisnis, ya artinya misalnya nih Kodim butuh ATK, alat tulis kantor, dia nggak beli kemana-mana, beli dari prajuritnya, ya kan? Sementara sebelumnya mungkin saja tuh ya yang jualan kertas ke pemasok kertas alat tulis kantor ini misalnya ke Kodim itu misalnya tuh senior yang sudah pensiun, purnawirawan yang sebelumnya bertugas di situ juga, tapi karena dia kemudian dia buka toko ATK, akhirnya dia daripada ke tempat lain, kami Kodim beli di tempat dia. Tapi karena sekarang dibolehkan, akhirnya yang masuk ke sana bukan yang purnawirawan tadi, yang masuk ke sana ya prajurit di situ sendiri, masih aktif. Akhirnya nih yang purnawirawan yang sudah tadi ya gaji pensiunan kan beda dengan gaji dia ingin meningkatkan penghasilan meningkatkan sejahteraannya setelah pensiun, akhirnya nggak kebagian ini tadi, kebagian hal-hal yang bisa dia pakai untuk meningkatkan kesejahteraan karena dipakai seluruhnya oleh junior-juniornya yang masih aktif kan gitu. Itu contoh paling ininya ya, paling kecilnya gitu. Itu baru antara TNI aktif dengan purnawirawan. Bagaimana dengan masyarakat? Betul, gitu, artinya ini kita bicara kemudian juga soal banyak konsekuensinya banyak. Di masa lalu juga pernah terjadi. Itu kemudian ada gap, ada friksi antara personel-personel yang punya akses ya terhadap aktivitas politik dan bisnis dengan personel-personel yang tidak memiliki akses terhadap politik dan bisnis. Ya mungkin yang punya akses politik dan bisnis menjadi lajunya lebih kencang tadi ya, baik dalam konteks karir maupun dalam konteks kesejahteraan. Sementara yang tidak punya akses politik dan bisnis lebih lambat. Nah ini sesuatu yang dikhawatirkan ada terjadi ketidaksetaraan di situ, sehingga ini kemudian diatur dalam Undang-Undang TNI juga bahwa kalau kayak gitu udah mereka dilarang berpolitik dan berbisnis, sementara untuk urusan pemenuhan kebutuhan organisasi TNI maupun kesejahteraan prajurit sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara melalui APBN. Itu ditegaskan di situ. Kenapa? Ya karena supaya TNI nggak mikir mau ngapa-ngapain duitnya dari mana, udah diatur langsung di situ bahwa TNI mau ngapain aja itu minta duit ke negara, gitu. Nah masalahnya
negara tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan itu. Saya mau bilang gitu. Saya baru mau Ya. tanya, Nah, emang negara sanggup? Nah, sekarang tapi kalau kita baca Asta Cita visi misi Ya. Presiden Prabowo, salah satu yang menjadi komitmen gitu ya Presiden Prabowo itu adalah meningkatkan anggaran pertahanan, ya setidaknya 1% dari PDB, dari produk domestik bruto. Nah, komitmen ini yang menjadi jaminan bahwa konsekuensi dari perubahan-perubahan yang ada dalam Undang-Undang TNI ini bisa dilaksanakan. Itu yang kita ingin lihat ke depan kan gitu. Ya kalau kemudian ya tinggal dievaluasi kan gitu aja. Oke Bang, kita sudah bahas ya kurang lebih terkait dengan ketiga pasal utama tadi. Kemudian ya kita lihat juga lah sekarang yang terjadi di luaran. Ada yang demo, bahkan gantian gitu demonya kan. Habis di sini selesai, di sana mulai gitu. Dan itu tentu menyorot gitu loh, kayak wah Indonesia ini gaduh banget gitu kan. Kita ada banyak isu gitu loh yang sebenarnya sangat sekarang urgent gitu loh. Tapi akhirnya orang fokus ke RUU ini. Cuman ya lucu nih Bang. Ini ada yang lucu terjadi nih. Mungkin teman-teman Defenders juga lihat. Itu di beberapa media tuh kesebar nih. Ada kritikan-kritikan pendemo dari masyarakat ya tentunya. Itu ada yang meneriaki ke prajurit dengan ya pangkatnya Prada gitu. Kemudian ada yang demonya ke Kodim. Bahkan ini yang paling seru nih teriakan-teriakan kayak udah TNI kembali ke barak, yang akhirnya itu saling balas-balasan, ya udah TNI di barak, yang Satgas ke Papua mahasiswa deh gitu. Ini sebenarnya kalau menurut pandangan Abang ya, apakah segelintir kejadian ini menjadi indikator bahwa sebenarnya masyarakat gak semua paham. Ya ngapain dia demonya ke Pratu gitu, ke Tamtama. Coba deh, gimana tuh Bang? Ini agak lucu dan aneh tapi nyata gitu. Iya, fenomena-fenomena ini kan menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tadi yang kita ulas ya, antara isi substansi dengan persepsi masyarakat kan gitu. Banyak yang nolak RUU ini mungkin tidak membaca atau memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya diatur dalam draft RUU TNI yang sudah disetujui ini, sudah disetujui untuk disahkan. Tapi yang jelas, walaupun tidak sepenuhnya memahami, tidak sepenuhnya membaca, tapi mereka jelas membawa kekhawatiran lama. Iya. Gitu. Mereka apa yang mereka khawatirkan itu kan fakta masa lalu gitu ya. Soal dominasi militer, soal difungsi, soal trauma Orde Baru. Ini masuk semua hari ini ya ke dalam diskursus soal RUU TNI ini. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat memang sinyal gitu ya bahwa relasi sipil militer di Indonesia ini masih menyisakan trauma yang belum sepenuhnya sembuh gitu ya. Jadi masih ada prasangka-prasangka ya, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan TNI sendiri. Itu masih ada prasangka-prasangka yang berkembang gitu ya, yang kemudian ini yang sebenarnya harus dikelola, ditangani, diatasi gitu ya. Kenapa? Misalnya soal tadi ya, kembali ke barak. Kita sudah lama loh nggak dengar teriakan tentara kembali ke barak, ini sudah lama nggak dengar. Terakhir tahun 2000, awal 2000-an ya kita dengar seperti ini. Sekarang muncul lagi karena kasus ini ya. Ini kan artinya ini masih nancep di ingatan, masih jadi top of mind gitu kan. Tapi kan rata-rata yang ikut demo itu yang ya Gen Z yang iya, tapi influencernya kan tetap aja yang senior. Jadi ini beneran dari hati mereka atau karena ada yang menunggangi? Bukan, begini kan. Enggak, gini Bang. Kan kalau udah secara konteks saja mereka tidak paham gitu. Mereka hanya hanya dibarengi dengan trust issue atau mungkin kekhawatiran tadi. Tapi mereka sebenarnya
paham gitu. Maksudnya dalam arti jangan ngomongin undang-undangnya, tapi konteks TNI-nya sendiri gitu. Sehingga siapapun yang pakai baju loreng gitu, loreng TNI gitu, ya akhirnya diserbu gitu. Ya trauma itu kan seringkali diwariskan. Jadi kalian misalnya punya orang tua yang punya kekhawatiran soal apa misalnya. Pernah naik motor, pernah kecelakaan atau jatuh dari motor misalnya. Ketika anaknya akan naik motor, selalu itu diingatkan terus, hati-hati segala macam, jangan begini. Padahal mungkin kondisi motor sekarang dengan kondisi motor zaman dulu berbeda, ya kan? Mungkin motor zaman sekarang ini sudah lebih aman misalnya begitu. Iya ya, kadang-kadang akhirnya anaknya jadi iya ya Bu, aman gitu. Nah, misalnya seperti itu. Tapi itu juga terjadi dalam konteks undang-undang tadi. Kekhawatiran itu memang mungkin generasi kami ya, generasi saya misalnya gitu ya, generasi itu yang mungkin pernah mengalami. Anak-anaknya mungkin tidak. Yang juga sekarang misalnya sudah mulai kuliah, mungkin tidak. Tapi ketika ini muncul menjadi perhatian ya, isu ini muncul menjadi perhatian. Salah satu sumber informasi ke anak-anak ini kan orang tuanya. Misalnya, kalau saya misalnya ditanya oleh anak, apa sih ini soal apa? Oh, mungkin saya bisa jelaskan ini. Tapi kan tidak semua orang tua juga punya tadi informasi yang cukup ya pemahaman yang cukup gitu ya. Tapi walaupun mereka tidak punya pemahaman yang cukup, tidak punya informasi yang cukup tentang apa yang sesungguhnya terjadi hari ini. Tapi satu hal, mereka punya pengalaman yang cukup untuk dipakai menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. Itulah yang membuat seolah-olah trauma ini diwariskan gitu loh. Padahal artinya walaupun kita mau bilang bahwa kondisinya sudah nggak sama loh dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi karena penjelasan kondisinya tidak sama dengan sebelum-sebelumnya ini, tidak seutuh, tidak sepenuh gitu ya, kekhawatiran tadi, ya trust isunya tetap ada gitu loh. Ya kan? Tadi contoh yang kita mau akses draft RUU-nya, draft naskah akademiknya misalnya, itu nggak tahu mau kemana nyarinya. Betul. Makanya kan ya selama itu tidak diperjelas, tidak dibuat disediakan untuk bisa dipahami, ya itu tadi pewarisan trauma ini akan terus terjadi dan sulit kita selesaikan karena nggak utuh ya. Berarti ini sebenarnya tidak ada yang benar-benar salah dan tidak ada yang benar-benar benar gitu, karena masyarakat boleh salah paham karena memang pemerintah dalam hal ini ya DPR gitu belum ada DPR dalam hal ini belum ada memberikan draft itu memberikan akses untuk bisa draft itu dibaca oleh masyarakat gitu, karena kita sadari ya masyarakat sipil tidak semua paham juga tentang militer, bahkan mungkin udah baca pun masih ada miskonsepsi atau kesalahpahaman gitu, apalagi ini nggak dibaca gitu dan bacanya hanya sepotong-sepotong, apalagi kita tahu sekarang media gitu kan, berita yang secuil bisa jadi apa gitu kan, dan setiap orang punya pandangannya. Nah, saya jadi jadi ikutan menggebu-gebu gitu untuk tahu lebih dalam. Tapi kemudian yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dengan disahkannya RUU ini? Yes. Ini bukan soal untung rugi sebenarnya ya. Tapi kalau mau dijawab ya siapa yang paling mendapatkan, ya konteksnya mungkin lebih tepat disebut benefit gitu ya, bukan profit gitu kan. Dalam konteks keuntungan ini, kalau keuntungan ini dia bahasa manfaat ya. Nah, jadi kita bicara dengan bahasa yang lebih jelas saja ya. Siapa yang dapat benefitnya ya dari revisi ini? Ya kalau ya jujur aja, revisi ini memang memberi ruang tambahan bagi perwira tinggi untuk mengabdi lebih lama, untuk berkontribusi juga misalnya di luar institusi TNI gitu ya.
Tapi itu bukan karena mereka diberi privilege istimewa, ya, melainkan karena adanya kebutuhan keahlian, kecakapan, pengalaman mereka di sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan uh, isu pertahanan dan keamanan. Tapi apakah hanya mereka yang diuntungkan? Apakah hanya mereka yang dapat benefitnya, begitu ya? Ya saya kira tidak. Ya kalau kita lihat lebih luas, yang diuntungkan ya sistem pertahanan itu sendiri, sistem pertahanan nasional itu sendiri. Artinya begini, koordinasi antar lembaga akan jadi lebih efisien. Tugas-tugas yang membutuhkan pendekatan lintas sektor, misalnya ya, penanggulangan terorisme, ancaman cyber, eh, pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana, itu juga akan bisa ditangani lebih cepat, lebih terarah, ya, dan lebih mencerminkan pendekatan yang sifatnya non militer dan militer sekaligus, ya. Kemudian masyarakat juga saya kira walaupun mungkin secara tidak langsung ya akan mendapatkan manfaat dari negara yang lebih siap ya menghadapi krisis, menghadapi ancaman dalam berbagai bentuknya. Apa namanya, kita bicara benefit bagi masyarakat ini memang kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya bahwa kita bisa tidur nyenyak, ya makan enak itu karena alat-alat pertahanan dan keamanan kita bekerja dengan baik. Ya, itu kan nggak terasa, nggak apa namanya, secara fisik nggak terlihat gitu ya, sehingga itu hanya mungkin dirasakan kalau kita kamu bisa tidur nyenyak, makan enak, bisa jingkrak-jingkrak juga sepuasnya gitu ya, mau demo juga bisa, itu justru karena pertahanan kita oke, keamanan kita oke gitu. Siapa yang bekerja di situ? Nah itu ya, yang bekerja di situ ya ada TNI, ada Polri, dan kalau yang non militer ya semua apa namanya kementerian lembaga itu bekerja, ya. Nah cuma ini sekarang kenapa kemudian harus diatur banyak beberapa hal tadi? Ya supaya kamu kita kalian itu makin nyaman, makin enak, dan membuat aktivitas apapun yang kita lakukan dalam konteks terutama misalnya dalam konteks yang meningkatkan kapasitas perekonomian kita itu menjadi lebih nyaman, lebih mudah gitu ya, tanpa potensi instabilitas, tanpa potensi adanya guncangan-guncangan gitu. Itu yang diharapkan dari perubahan undang-undang TNI ini sebenarnya. Oke. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya sekarang kan tidak hanya TNI gitu yang disorot, bahkan sampai ke presiden. Ya kita tidak bisa pungkiri karena memang erat kaitannya. Kita tahu bahwa Pak Prabowo dalam hal ini juga merupakan purnawirawan TNI gitu. Apakah sebenarnya adalah semua kerusuhan yang terjadi ada kaitannya dengan Pak Prabowo? Artinya ini dipandang sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Bisa jadi ini adalah sebuah cara untuk melanggengkan kekuasaan. Bisa jadi juga ini adalah sebuah upaya untuk mengecoh perhatian seorang Prabowo. Ya bisa saja. Ini kan kita berbicara dari berbagai. Bisa saja berandai-andai seperti itu ya. Iya. Tapi kalau soal misalnya untuk melanggengkan kekuasaan, yang kita bisa lihat adalah jaminan aturan saja. Ya konstitusi sudah jelas membatasi membatasi seorang presiden itu hanya bisa dipilih dua kali, ya dipilih artinya dia akan hanya bisa memerintah maksimal 2 periode, 2 kali 5 tahun itu diatur. Bahkan walaupun kemarin juga sempat ada wacana 3 periode segala macam, tapi kan nyatanya nggak bisa dijalankan kan gitu. Nah ini kemudian terkait juga dengan apakah ini kemudian untuk justru sebaliknya untuk membuat keriuhan yang
berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan, ya bisa juga gitu ya. Ini yang ini saya kira lebih mungkin daripada soal pelanggaran kekuasaan tadi. Yang kedua ini lebih mungkin karena ini kan masa awal pemerintahan Prabowo, di mana target awalnya adalah pertama pasti konsolidasi, ya, konsolidasi kekuasaan, konsolidasi kepemimpinan dalam pemerintahan gitu ya, yang itu tentu harus benar-benar bisa berjalan efektif ya, dalam tahap pertama ya, dalam waktu di awal sekali seperti ini, supaya setelah konsolidasi berjalan dengan baik, kemudian agenda-agenda visi misi pemerintahan itu bisa dijalankan dengan efektif, dengan cepat gitu ya, supaya di akhir periode ya bisa terlihat hal-hal nyata yang hasil kerjanya itu kan targetnya. Nah, tapi kalau kemudian ada banyak guncangan, ada banyak turbulensi di awal, ya tentu itu akan berpotensi memperlambat, ya kan, berpotensi memperlambat. Apakah ini alamiah atau tidak alamiah pelambatan ini? Ya tentu bukan kapasitas saya untuk menjawab itu kan gitu. Oke, Bang. Jadi kayak ini obrolan kita sudah cukup panjang. Cuman yang ingin saya tarik gitu dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kurang lebihnya seperti ini. Berarti apa yang sudah diatur dalam undang-undang RUU tadi ini merupakan sebenarnya hal-hal yang sudah terlaksana sebelumnya. Hanya sekarang lebih dikerucutkan, lebih di clearkan, lebih ada titik terang gitu terkait tadi, salah satunya adalah operasi militer perang dan juga OMSP tadi, kemudian juga pembatasan terkait dengan penambahan jumlah kementerian lembaga yang boleh dimasuki oleh prajurit aktif. Jadi walaupun ada penambahan, sebenarnya penambahan ini adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang Abang jelaskan tadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Bang ya. Benar, nggak ada yang perlu diperhatikan. Cuman masyarakat kalau memang mau masyarakat gimana tadi? Jadi maksud saya, jadi masyarakat tidak perlu terlalu khawatir, tapi mengkritisi boleh. Yang penting tahu dulu secara utuh gitu, jangan simpang siur dan akhirnya menimbulkan kerusuhan. Itu kan juga akan merugikan, siapa sih yang akan merugikan negara, karena akhirnya merusak fasilitas umum gitu kan. Gitu nggak Bang? Iya. Ya artinya kan begini, kalau kita lihat kan semangat dari undang-undang ini, terutama misalnya yang sering jadi bahasan kan pasal 47 itu, sebenarnya dengan dasar hukum perubahan dasar hukum penempatan prajurit segala macam ini, keterlibatan TNI dalam ranah sipil ini kan juga akhirnya bisa dikontrol secara lebih baik dibanding sebelumnya ya. Kita bisa tahu siapa yang ditempatkan di mana, dasarnya apa, kemudian sampai kapan. Nah ini kan bentuk-bentuk keterbukaan yang di masa lalu itu justru nggak ada gitu ya. Bahkan 10 tahun kemarin kan dasarnya apa aja kita nggak tahu nih. Ya, karena nggak ada di undang-undang kan gitu. Sekarang ini ada dasarnya, dan jumlahnya juga tidak sebanyak yang dulu. Ada yang dulu banyak itu sekarang akan ditegakkan, diluruskan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang nggak relevan ya harus pensiun atau kembali. Pilihannya hanya dua, kembali ke lingkungan TNI atau pensiun, itu aja. Oke Bang. Nanti kita akan bahas lagi di sesi-sesi selanjutnya. Untuk menutup obrolan kita hari ini, ada closing statement mungkin dari Bang Chairul Fahmi. Ya, kalau saya sih melihat kita memang tidak bisa menerima begitu saja perubahan undang-undang TNI ini, tapi juga tidak bisa menolak mentah-mentah ya. Undang-undang ini implementasinya harus kita kawal ya, supaya berjalan sesuai dengan apa yang
janjikan apa yang diatur dalam undang-undang itu sendiri, ya, dan tidak ada ekses-ekses yang kemudian meningkatkan kekhawatiran publik terhadap apa-apa yang dulu di masa lalu pernah terjadi. Saya kira itu. Terima kasih Bang Fahmi, Bang Hairul Fahmi karena sudah bersedia untuk menyampaikan tadi. Bang, kalau gitu kita tutup ya dengan salam defender nih Bang. Oke, gimana tuh salam? Salam defender. Kita bareng-bareng deh. 1, 2, 3. Salam defender. Oke.